Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Laila Trusna dari kelas TMT 4C dengan nomor absen 19 dan dengan NIM 12620420211. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi implisit dan juga fungsi ganjil dan fungsi genap pada aplikasi Maple. Yang pertama, fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk Y sama dengan Fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 15 atau X pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat sama dengan 4XY. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 15 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit, yaitu Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat dan setengah lain bawah berasal dari Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut, tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambarkan grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with plots, kemudian implicit plots, buka kurung, fungsi, X sama dengan A, B, Y sama dengan M, N, tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Contoh praktiknya, gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada selang X negatif 10 sampai 10 dan selang Y negatif 10 sampai 10. Untuk praktiknya seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai X dan Y hanya antara negatif 4 sampai 4. Padahal dalam perintah dituliskan bahwa X dan Y antara negatif 10 sampai 10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4 sampai 4. Sekarang kita gambar contoh grafik fungsi yang kedua. Maka grafiknya akan keluar seperti ini. Tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati, karena untuk titik 0,0 kesamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada Maple adalah 52, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan option long point. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah titiknya menjadi 1000. Seperti ini, yang diubah menjadi 1000 lalu kita enter. Nah, maka di sini 0,0 akan muncul dan termasuk daerahnya. Sekarang fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometris, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dalam Maple.
Contoh praktik yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi benar. Kita ketikkan di dalam mapel seperti ini. Lalu kita enter, kemudian kita masukkan dari sini terlihat bahwa fx sama dengan f negatif. Untuk gambarnya bisa kita lihat di sini. Nah, gambarnya akan muncul seperti ini. Dari gambar tersebut tampak dengan jelas bahwa y sama dengan x kuadrat, grafiknya simetris terhadap sumbu y. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua f dalam domain, maka fungsi f disebut fungsi ganjil. Seperti hanya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0 jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contohnya, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan label, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Dari sini terlihat jelas bahwa f negatif f sama dengan negatif fx, yaitu negatif x pangkat 3. Lalu, grafiknya akan muncul seperti ini. Tampak bahwa pada grafik tersebut fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 sama dapat diperoleh dengan memutar grafik fx untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.